Nah sekarang kan terjadi ada rame antara habaib dan antara sebagian sebetulnya ya, sebagian dari para kiai, sebagian dari keturunan para wali songo. Ini ada kontra. Apa kontranya? Ada sebagian kiai, salah seorang kiai yang bikin tesis, ya, bikin tesis bahwa dia berkata keturunan Alawiyin, ya, Ba'alawi ini Bani Alawi, ya, itu nggak ada, yang di Indonesia itu nggak ada, karena Imam Ahmad Al-Muhajir radhiyallahu taala anhu katanya tidak punya anak yang bernama Ubaidillah. Ya. Sementara Pak Alawi ini baik yang di Yaman, Tarim, Hadramaut, yang ada di Indonesia ini keturunan Sayyidina Ubaidillah. Bahkan para wali songo juga keturunan Sayyidina Ubaidillah. Zaman dahulu itu ulama-ulama NU tidak pernah membahas nasabnya Habib. Kenapa zaman sekarang ada? Ya zaman gemin itu habaib orang anak sing petakilan. Lebih daripada 700-800 tahun makomnya Said Ahmad Al-Muhajir itu ulama mufakat ada di Najaf, Irak Selatan, pekuburan yang terbesar di dunia. Ada sebuah masalah. Apa masalah? Iki kaum Ba'alwi abad ke-11 ke-12 membuat makamnya Said Ahmad di Husaisah, Yaman. Loh urusannya pripun niki? Menyalahi sejarah umat Islam yang dimufakati oleh umat Islam. Di mana makam Said Ahmad itu jasadnya wonten dumateng Najaf, wonten dumateng Najaf, Irak Selatan. Ini tiba-tiba abad ke-12, kira-kira 800 tahun setelah itu, ketika mulai berkembang klan Ba'alwi menguasai Hadramaut, tiba-tiba ada makam yang diklaim oleh Ba'alwi, oleh habaib Hadrami Yaman, katanya ini makamnya Said Ahmad. Berarti akhirnya Said Ahmad makamnya wonten kali, ada dua makam. Ditelusuri ternyata apa? Ternyata makam yang di Husaisah itu ternyata tidak ada jasadnya. Sebab makam itu didasarkan oleh seorang Habib yang namanya Habib Abdurrahman. Itu dia mengatakan, saya ingin mencari makamnya mbah saya yang namanya Said Ahmad. Tiba-tiba saya melihat cahaya datang dari langit dan jatuh di tanah Husaisah. Maka saya yakin disitulah kuburannya mbah saya. Ini namanya syatohat. Ini namanya semacam halusinasi. Masa ya makam ditentukannya dengan satohat. Katanya melihat cahaya jatuh di Husaisah. Sedangkan jasadnya ono ning Najaf. Lah iki priwe niki Ba'alwi iki? Si model kayak gini ditutup di marang sampean ya ikuti Al-Qur'an percuma. Gasmu. Belajar sama Habib yang bodoh lebih utama daripada belajar sama kiai ulama Indonesia 70 ulama. Masya Allah, sampai ada katanya kakinya Habib yang penuh dengan maksiat dibanding dengan kepalanya kiai, lebih mulia kakinya Habib. Dasmu, ini ajarannya siapa? Ini ajaran iblis, ajaran Yahudi, bukan ajarannya Kanjeng Nabi. Ada yang mengatakan mbah saya bisa memadamkan api neraka jahanam. Memadamkan api neraka jahanam. Solo kebakaran beura bisa mateni sampai ini. Oke, sudah kita simak bagaimana tanggapan-tanggapan yang muncul ya tentang mengenai daripada nasab yang belum juga kunjung selesai dan tidak ada titik jelasnya. Jadi dalam hal ini saya prihatin. Banyak orang yang menggadaikan kemampuan keilmuannya, banyak orang yang menggadaikan viewer atau pengikut yang ada di medsos, di media sosial ini. Kalian paksa untuk sama narasinya dengan kalian. Jadi saya sayangkan, di mana kasus banyak sekali itu kan yang terjadi. Jadi seakan-akan kalian anggap bahwa permasalahan ini agenda jual beli yang mau dibayar segala macam. Padahal ini adalah ranah sensitif yang mana kita harus tahu betul keilmuannya. Bagi saya mewakili daripada orang-orang awam yang fakir akan ilmu.
jangan dipermainkan. Jadi semuanya orang yang berkecimpung itu tetap akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Apalagi yang kalian hanya mengandalkan narasi, hanya menggiring opini yang tanpa didasari dengan hati yang ikhlas, pemikiran yang cerdas, membuka akan sesungguhnya kebenaran yang terjadi. Jadi amat sangat miris ketika permasalahan-permasalahan seperti ini amat sangat berlarut-larut, membingungkan umat. Dimana yang kita ketahui baik daripada tesis Kiai Imaduddin, banyak pendukungnya, begitu pula di kalangan golongan Ba'alawi. Bagi saya tidak ada permasalahan siapapun yang kalian dukung. Akan tetapi ketika Kiai Imaduddin menyodorkan sebuah tesis ilmiahnya, kalau kalian menganggap benar dari golongan Ba'alawi, hendaknya dipatahkan. Tunjukkan fakta yang sesungguhnya. Kalian mempunyai dokumen, itu urusan rumah tangga kalian, ranah kalian, yang seharusnya kalian paham tentang hal itu. Bukti sejarah itu tidak akan hilang. Dan itu bisa diperkuat dengan hal, baik itu secara intern maupun ekstern. Logika. Hal yang gampang, hal yang mudah, di mana itu melalui fase-fase waktu, hanya saja memang sudah lama terjadi. Kita sudah mengungkit sejarah berabad-abad. Jadi inilah keteledoran kita, mungkin keterhanyutan kita terbuai. Seakan-akan permasalahan ini adalah masalah yang sepele, yang ringan. Padahal saya katakan bahwa masalah ini adalah masalah sensitif, masalah akidah, bahwa yang disandarkan di situ adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu, menurut saya pandangan orang yang awam, siapapun yang bisa mengungkap. Kalau kalian kalangan Ba'alawi bisa mematahkan tesis Kiai Imaduddin dengan menyajikan dalil, dengan menyajikan bukti, sejarah-sejarah fakta yang ada, baik itu di internal maupun eksternal, cukup. Maka kami legowo menerima dengan hasil yang ada. Tetapi apabila cuma narasi tidak bisa membuktikan fakta sejarah yang sesungguhnya, maka berarti dalam hal ini yang mengungkap kebenaran sejatinya adalah Kiai Imaduddin. Maka dari kalangan kaum Ba'alawi hendaknya sadar diri, introspeksi, kemudian jangan pula beranggapan kalian rendah di mata umat. Hanya sebatas pengakuan kalian, benarkah ini bahwasanya Ba'alawi itu tersambung garis keturunannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau tesis Kiai Imaduddin itu tidak terbantahkan oleh kalian dengan cara ilmiah, maka kalian bisa menerima kekalahan itu dan mengakui bahwa memang nasab itu terputus. Jadi tidak usah tarik ulur. Bagian juga yang membingungkan, justru dari kalangan Ba'alawi, ini yang membela, yang ngotot, ini justru bukan dari keluarga Ba'alawi. Dari mana mereka tahu tentang rumah tangga orang lain? Dan begitu banyak orang muncul yang membela dari kalangan Ba'alawi. Sekali lagi hanya narasi, opini yang menggiring, seakan-akan meredamkan, seakan-akan ingin melupakan sejarah dan menutupi suatu hal yang memang ini adalah sulit untuk dipecahkan. Tetapi dengan hal semacam ini, dengan keilmuan yang matang, tentu ini adalah hal yang tidak bijak menurut saya. Begitu pula untuk Kiai Imaduddin, ketika tesis dia kelak bisa terbantahkan oleh kaum Ba'alawi, maka hendaknya pula sadar diri dan mengakui keunggulan itu, berikut dengan pembela dan pendukung-pendukungnya. Sudah, kalau mereka memang punya bukti fakta sejarah yang valid, berarti peran Anda justru sebetulnya itu menambah kepercayaan publik bahwa
golongan Ba'alawi itu betul-betul sahih tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pula di jalur yang hina kayak Imaduddin, karena dia mengungkap fakta. Justru mengangkat derajat daripada keluarga golongan Ba'alawi. Menurut saya seperti itu. Simple. Jadi bukan hanya kita adu argumen, adu opini, tarik ulur, seakan-akan kita mencari sebuah ajang ketenaran di ranah ini. Jangan bingungkan umat yang tidak tahu menahu tentang ilmu. Banyak orang-orang yang tidak mengenyam ilmu pendidikan, terlebih dari pesantren khusus, yang tidak mengaji banyak kitab. Mereka hanya mengikuti taklid. Bayangkan, ketika orang seperti saya memiliki kaidah keilmuan yang taklid buta tanpa ada landasan. Jadi bagaimana kita mau meyakini sesuatu sedangkan di dalamnya ada suatu keraguan? Itulah harapan saya, baik dari pada pembela nasab Ba'alawi ataupun Kiai Imaduddin juga seperti itu. Saya hormat kepada kalian semua yang memecahkan tentang permasalahan ini. Akan tetapi ini bukanlah suatu ajang yang sepele, yang kita jadikan sebagai ajang jual beli atau mencari popularitas mata. Bahwa umat di bawah, umat yang awam itu menanti kalian akan kebenaran. Mudah-mudahan kalian berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus mengkaji, terus mencari bukti fakta yang ada. Mudah-mudahan kalian diberikan kekuatan, hati yang tenang, hati yang jernih, sehingga siapapun yang unggul, siapapun yang bisa mewujudkan fakta yang ada, maka itulah hakikat kebenaran yang sesungguhnya. Demikian.